Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumi liqa'ih. Usikum wa iyaya bitaqwallah haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan yang seharusnya kembali dan senantiasa membasahi lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang begitu besar kepada kita semua selaku hambanya, hingga saat ini tidak henti-hentinya memberikan dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan dan karunia yang tak mampu kita menghitungnya. Kenikmatan yang begitu berharga ketika kita menyadarinya, kenikmatan yang begitu mahal jika kita harus membayarnya, baik berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat di siang hari yang penuh berkah ini kita kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa meluangkan waktunya sejenak, menyengaja melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita akan dapatkan di majelis ilmu ini akan menjadi penyebab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun kelak di akhirat, dan juga ilmu yang kita harapkan bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah demi langkah kita hingga kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan dan kita panjatkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sosok manusia yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita rindukan untuk bisa berjumpa dengan beliau kelak di hari kiamat. Maka mari kita buktikan kecintaan kita kepada beliau, dan kita tumbuh suburkan kecintaan kita kepada beliau dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, mengikuti tuntunan beliau, serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan penuh harapan. Dengan kesemua hal ini akan menjadi penyebab kita semua kelak di hari kiamat tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk umat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang akan mendapatkan syafaat beliau dan kemudian diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan beliau di tempat penuh kenikmatan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang seharusnya tidak boleh kita lupakan atau seharusnya senantiasa dan sering kita ingat selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu status kita hidup di dunia ini adalah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami sampaikan bahwa kita harus senantiasa mengingat bahwa status kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, adalah sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala? Karena terkadang dengan apa yang kita miliki, baik jabatan, harta, kesibukan dan lain sebagainya, tidak sedikit menjadikan kita lupa, bahkan lalai bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mari kemudian kita kembali merenungi, kembali mengingat serta mentadaburi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Yang ayat ini seringkali kita mendengarnya, namun jarang kemudian kita senantiasa mengingatnya di setiap saat. Bagaimana bunyi ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sampai waktu yang tidak kita ketahui. Adalah apa? Tugas utama kita adalah menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya setiap saat, setiap harinya bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya senantiasa kita ingat sehingga kita tetap berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini berarti kita mengetahui dan menyadari bahwa siapapun kita tidak boleh lupa bahwa jati diri kita yang sesungguhnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang tugas utama kita yang ini juga tidak boleh dilupakan adalah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengerti makna sesungguhnya dari kata ibadah. Karena ternyata ibadah itu bukanlah suatu hal yang terbatas dilakukan hanya di masjid saja. Dan ibadah ternyata bukan hanya terbatas pada sholat saja. Dan ibadah juga ternyata bukan terbatas hanya pada puasa saja. Tapi kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mendefinisikan makna ibadah itu, kata beliau apa? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan makna ibadah yang harusnya ini terpatri dalam diri kita. Apa ibadah itu? Kata beliau ismun jami'. Ibadah itu adalah satu kata jami' yang mengumpulkan likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, mengumpulkan segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu sekalian, apapun aktivitas kita, apapun ucapan kita, ya, maka kalau seandainya itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena tadi ibadah itu maknanya adalah ya, segala sesuatu ya, atau satu kata yang mengumpulkan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, bahkan yang zahir maupun yang batin. Apapun itu, baik yang zahir, yang nampak maupun yang batin, yang ada hanya pada hati kita, dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Sehingga apa? Berarti ibadah itu tidak terbatas pada tempat tertentu. Dan ibadah itu juga tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu. Tapi setiap tempat, setiap waktu seharusnya bisa menjadi ibadah kita yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkat dari definisi ini, kita bisa mencermati bahwa ibadah itu yang kesempatannya hanya Allah beri sekali saja, dan kesempatan ini pun kita tidak tahu sampai kapan Allah berikan kepada kita batas akhirnya. Seharusnya apa? Yang menjadi kegelisahan utama kita selaku hamba Allah adalah apa? Sudahkah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita atau belum? Itu yang seharusnya menjadi kegelisahan kita. Kita boleh gelisah dengan berbagai macam hal, ya. Tapi kegelisahan yang paling besar bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, adalah apa? Apakah dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Maka sangat dikhawatirkan kalau seandainya sekian waktu yang Allah berikan kepadanya, ya, sekian banyak umur yang Allah berikan kepadanya hingga saat ini, ya, tapi apa? Ternyata itu semua tidak menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pada kesempatan yang penuh berkah ini, ya, apalagi saat ini kita sudah berada di tahun baru Hijriah, ya, di bulan Muharram, yang seharusnya tahun Hijriah ini mengingatkan kita hijrahnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara makna hijrah itu banyak definisinya. Di antara makna penting dari hijrah adalah apa? Meninggalkan segala bentuk kebiasaan yang tidak baik menuju kebiasaan yang baik. Meninggalkan kebiasaan yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala menuju pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan pribadi yang selama ini masih sering lalai kepada Allah Subhanahu wa taala menuju pribadi yang bisa mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, ya, maka jangan sampai kegelisahan kita selama ini hanya perkara-perkara dunia atau perkara cinta yang itu melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi kegelisahan utama kita hidup di dunia ini seharusnya adalah bagaimana kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, dan nantinya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ummahat dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti setelah kita mengetahui bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, terlepas apapun status kita saat ini dan apapun pekerjaan kita saat ini, serta apapun kesibukan kita saat ini, kita tidak boleh lupa dan lalai bahwa kita adalah hamba Allah dimanapun dan kapanpun, dengan jabatan apapun dan dengan harta sebanyak apapun. Nah, maka berarti kita perlu mencari hal atau mengusahakan sesuatu yang menjadikan kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka ketahuilah bahwa baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang paling mulia, bahkan nabi dan rasul yang terbaik, dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah bersabda, yang mana sabdanya ini mengabarkan kepada kita selaku umatnya tentang
sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang hamba agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga sifat ini seharusnya di tahun baru Hijriah ini Bapak Ibu sekalian kita upayakan. Ya, kalau seandainya di tahun-tahun sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya kita kemudian masih belum terlalu fokus untuk bagaimana bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya di awal tahun baru Hijriah ini kita sudah mulai merencanakan serta mengupayakan untuk menjadi pribadi-pribadi atau menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda Rasul disampaikan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika ya, beliau ini memutuskan untuk menyibukkan diri dengan beternak onta beliau, dan beliau memilih untuk mengasingkan diri ke tempat pedalaman yang kurang lebih jaraknya 10 mil dari kota Madinah. Nah, ketika itu beliau didatangi oleh salah satu anaknya, yang kemudian ketika datang anaknya ini beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Kenapa? Karena memang di masa beliau kemudian memilih untuk mengasingkan diri dan fokus untuk beternak, itu ternyata adalah masa-masa fitnah. Zaman fitnah, di mana di masa tersebut itu baru saja terjadi peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga terjadi perselisihan di kalangan para sahabat, yang bahkan perselisihan ini menyebabkan pertumpahan darah kaum muslimin. Maka beliau memilih untuk mencari aman. Kemudian dengan apa? Dengan tapi ternyata di masa-masa itu datang anaknya. Dan kemudian anaknya mengatakan, "Wahai ayahanda, kenapa engkau sibuk beternak sementara kaum muslimin saat ini sedang sibuk memikirkan siapa khalifah yang akan menggantikan sahabat yang mulia Utsman bin Affan, dan mereka berselisih. Kenapa engkau tidak ikut memberikan saranmu dan ikut juga berpendapat dalam hal ini?" Maka ketika itu kata beliau, "Uskut," sambil ditepuk dadanya anaknya. "Diamlah engkau." Karena memang pantas beliau mengatakan diam kepada anaknya, karena memang beliau ini adalah seorang sahabat yang senior dan beliau lebih banyak ilmunya dibandingkan anak-anaknya. Beliau lebih banyak mendapatkan ilmu dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan anaknya yang tadi kemudian seolah-olah memberikan masukan kepadanya. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku lakukan hal ini karena aku pernah mendengar Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafi." Rawahu Muslim. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Dahulu aku pernah mendengar baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai." Nah ini. Jadi kita semua Bapak Ibu sekalian, seharusnya kalau dengar ayat, dengar hadis yang kemudian membahas tentang Allah mencintai, pastikan kita pada posisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itu berlomba-lomba dan berupaya semaksimal mungkin bagaimana bisa menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu banyak pertanyaan-pertanyaan sahabat yang diutarakan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya adalah apa sih sesuatu yang dicintai oleh Allah? Agar Agar bisa dilakukan dan menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyya al-khafi." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang memiliki 3 sifat. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Sifat yang pertama at-taqiyyah, taqiyya. Yang kedua al-ghaniyya, sifat ghaniyya. Dan yang ketiga adalah al-khafiyya. Al-khafiyya. Ini 3 sifat yang kata baginda Rasul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada hamba yang memiliki 3 sifat ini. Yang pertama tadi apa, Bu? Taqiyya. Yang kedua ghaniyya. Yang ketiga khafiyya. Khafiyya. Baik, maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas satu persatu dari 3 sifat ini agar kita nantinya bisa memiliki 3 sifat ini. Karena harapannya dengan kita memiliki 3 sifat ini, kita akan menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqiyya Bapak Ibu sekalian, ini diambil dari kata takwa. Berarti taqiyya itu adalah seorang hamba yang memiliki sifat takwa. Pada dirinya melekat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah sangat sering mendengar kata-kata takwa. Ya. Namun ternyata dengan seringnya kita mendengar kata-kata takwa, belum tentu menjadikan kita berupaya untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Padahal begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan takwa dan juga pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata realitanya tidak sedikit dari kita. Kemudian setelah kita dengar, kita paham, tapi kita tidak berupaya menjadi pribadi yang bertakwa. Maka harapannya setelah majelis ini, apalagi mumpung di awal tahun baru Hijriah ini, yuk kita menjadi pribadi-pribadi yang taqiyya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang takwa, maka di antara makna takwa itu Bapak Ibu sekalian adalah apa? Al-khasyah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Takwa itu adalah perasaan takut bila melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Jadi dimanapun Bapak Ibu sekalian, orang yang bertakwa itu dia senantiasa dibawa atau bersamanya ada perasaan sangat takut kalau seandainya sampai melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Itu orang yang bertakwa. Kalau seandainya dia masih enjoy dan tidak merasa takut dengan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia belum menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Dan juga rasa takut ini menjadikan seseorang memiliki sikap untuk memilih dalam kehidupannya di dunia ini adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tadi rasa takut kalau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, yang itu membuahkan sikap. Sikapnya adalah apa? Memilih dalam segala hal dalam kehidupannya itu apa? Itu pastikan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa. Karena memang kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian diberikan pilihan, dan hidup kita ini senantiasa diberikan pilihan. Nah, orang yang bertakwa itu ketika dia ada pilihan,
dan semua kita pasti dalam menjalani hidup ini pasti memilih. Ya, kayak tadi siang misalnya hari ini kita diberi pilihan dua, mau berangkat siang dengan kondisi sangat panas berangkat ke masjid untuk hadir di majelis ilmu, atau milih untuk istirahat di rumah saja. Nah ini kan pilihan. Atau pilihan lain, mau memilih hari ini saya akan bersedekah atau saya simpan harta saya. Itu juga pilihan. Artinya kita hidup di dunia ini nggak lepas dari pilihan. Dan kita pasti diminta untuk memilih. Nah orang yang bertakwa, Bapak Ibu sekalian, bisa dikatakan dia memiliki sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia senantiasa membawa perasaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rasa takut ini menjadikan dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memilih segala hal dalam kehidupannya sesuai dengan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometernya adalah apa? Ini disukai oleh Allah atau tidak? Kalau seandainya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dia lakukan meskipun tidak dia sukai. Nah, ini orang yang bertakwa. Kadang kan banyak kita kita diberikan pilihan-pilihan. Kalau kita tanya ini disukai oleh Allah, tapi apa hawa nafsu kita tidak menyukainya, tidak menyenanginya. Maka terkadang kita lebih memilih apa yang kita sukai dibandingkan apa yang Allah sukai. Maka orang yang bertakwa tidak. Orang yang bertakwa adalah ketika mendapatkan sesuatu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak dia sukai, dia akan laksanakan itu karena tujuannya adalah bagaimana bisa menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia dihadapkan dengan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dirinya sangat menyukai sesuatu tersebut, hawa nafsunya mendorong dia untuk melakukan hal tersebut, tapi pribadi yang bertakwa mengatakan tidak kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hawa nafsunya menggebu-gebu untuk melakukan hal tersebut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, definisi singkat tentang ketakwaan itu. Yang ini kita harapkan bisa menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita dimanapun ini Bapak Ibu sekalian, maka seseorang akan mudah untuk kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita pahami itulah makna takwa. Yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu makna takwa, tapi realitanya kok kita masih belum tertarik untuk melaksanakan perintah Allah. Kok belum atau bahkan masih senang melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi belum tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita melaksanakan apapun yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memilih segala sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa, Bapak Ibu sekalian, orang yang memiliki sifat takwa pada dirinya, kemanapun dia akan menimbang segala sesuatu itu dengan ini dicintai oleh Allah atau tidak, ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia upayakan, meskipun lelah, meskipun dia harus berkorban, meskipun dia harus berjuang, mengorbankan hartanya, pikirannya, fisiknya, dan lain sebagainya. Kalau itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan upayakan. Itu orang yang bertakwa. Sebaliknya, kalau seandainya ada sesuatu dalam kehidupannya, ketika dia perhatikan ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tegas mengatakan tidak akan melakukannya meskipun konsekuensi bagi dirinya itu berat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti hal ini agar kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa, yang ini merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti juga kita harus mengetahui apa saja yang dicintai oleh Allah, apa saja yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang tidak disukai oleh Allah.
Karena bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak tahu apa itu. Nah, hal ini mendorong kita untuk semangat menuntut ilmu. Maka orang yang bertakwa itu identik dengan ilmu. Ya. Karena apa? Ketakwaannya akan terus mendorong dirinya untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu sampai kapanpun. Karena orang yang bertakwa menganggap atau orang yang bertakwa tidak akan pernah puas dengan namanya ilmu. Karena semakin banyak ilmu yang dia miliki, dia akan semakin tahu apa saja yang Allah kehendaki dan apa saja yang Allah tidak sukai. Nah, maka ibu-ibu sekalian, kita harus semangat menuntut ilmu. Yang ilmu tersebut, dengan ilmu tersebut kita tahu apa yang Allah sukai dan apa yang Allah larang, dan kemudian ilmu tersebut kita amalkan. Ya, kita amalkan karena memang tujuan dari ilmu itu adalah untuk mengamalkan. Apalah artinya ilmu kalau seandainya begitu banyak ilmu yang sudah kita dapatkan tapi ternyata tidak kita amalkan. Maka mari kita lihat catatan-catatan kita selama ini dalam majelis ilmu. Mana ilmu-ilmu yang belum kita lakukan? Mana hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tapi belum kita upayakan? Dan mana hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tapi masih kita lakukan? Nah, dengan kita kemudian semangat menuntut ilmu dan juga diiringi dengan semangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, yaitu ilmu tentang apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai, dan kemudian kita lakukan apa yang disukai oleh Allah dan juga meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah memiliki satu sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu apa? Taqiyah. Taqiyah. Nah, ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua yang seharusnya kita upayakan khususnya di awal tahun Hijriyah ini untuk menyemangati kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena memang rumusnya atau kaedahnya orang beriman itu adalah apa? Harinya hari ini harus lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Nah, mumpung kita di awal tahun baru Hijriyah, Bapak Ibu sekalian, yuk kita lihat bagaimana tahun-tahun kita sebelumnya dan saat ini kita mulai berubah untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai kita sama. Baik, tapi tidak kita manfaatkan dan sebaik-baiknya. Apalagi kalau seandainya justru menjadi waliyadzubillah, menjadi pribadi yang lebih buruk dibandingkan pribadi yang sebelumnya. Ini orang yang celaka, kata para ulama. Berganti tahun tapi tidak menjadi lebih baik. Justru apa? Lebih buruk, lebih jauh dari Allah, lebih sering lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang celaka. Ya. Nah, maka apa? Kita perlu untuk mengupgrade diri kita, mengupgrade status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala agar semakin baik dan bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat yang seharusnya bisa melekat dan kita upayakan kita miliki agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ghaniyah. Ghaniyah, Bapak Ibu sekalian, ini diambil dari kata ghina. Ghina itu kalau bahasa terjemahan umum artinya kaya. Tapi sebenarnya makna yang lebih tepat dari kata ghina itu berkecukupan. Berkecukupan. Loh, kenapa kok yang lebih tepat berkecukupan? Karena ternyata orang yang kaya itu tidak mesti dia merasa cukup. Banyak orang-orang kaya, uangnya sudah banyak, hartanya banyak, tapi nggak pernah merasa cukup. Buktinya apa? Sudah kaya, tapi melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih memperbanyak hartanya. Baik dengan korupsi, mencuri, manipulasi, dan lain sebagainya. Nah, maka ya makna yang lebih tepat dari kata-kata ghina dalam bahasa Arab itu ternyata bukan hanya kaya saja dalam bahasa Indonesia. Tapi mungkin apa? Berkecukupan, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itulah orang kaya sesungguhnya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kekayaan itu bukan diukur dengan berapa banyaknya harta yang kita miliki. Kekayaan bukanlah diukur dengan seberapa tinggi jabatan yang kita miliki. Tapi kekayaan itu diukur dengan seberapa cukupnya atau seberapa besarnya rasa cukup kita akan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bisa saja orang yang kemudian tidak memiliki harta yang banyak, itu makna dia memiliki makna orang kaya yang sesungguhnya. Ya, meskipun dia punya harta nggak lebih banyak dibandingkan orang-orang kaya sesungguhnya, atau orang-orang kaya secara makna umum. Ya. Tapi ketika dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki, itulah ya orang yang kaya yang sesungguhnya. Ya. Ketika dia tidak lagi membutuhkan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang ghaniyah. Orang yang kaya atau orang yang kemudian merasa cukup dengan apapun yang ia miliki. Dalam bahasa lain adalah apa? Pribadi yang memiliki sifat atau rasa qanaah. Qanaah itu artinya menerima apapun yang Allah tentukan untuknya, meskipun tidak sebanyak orang lain. Karena apa? Karena penuh keyakinan bahwa apa yang Allah berikan itu sebenarnya sudah lebih daripada cukup. Ya, sehingga apa? Dia nggak perlu minta terobsesi untuk yang kenikmatan-kenikmatan yang kecil, karena dia merasa selama ini sepanjang hidupnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang begitu luas, kasih sayang yang begitu besar kepada dirinya, dia merasa apa? Sudah begitu banyak nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepadanya, sehingganya dia seharusnya tidak perlu terobsesi lagi dengan nikmat-nikmat kecil. Contoh nikmat besar, Bapak Ibu sekalian, yang selama ini Allah berikan kepada kita adalah nikmat apa? Nikmat bisa bernafas dengan baik. Ini kenikmatan besar Bapak Ibu sekalian. Ya, ini akan lebih terasa lagi ketika mungkin di zaman Covid, ya, yang nafas agak kesulitan, terengah-engah. Ya, bahkan saking sulitnya ada orang yang kemudian untuk bisa bernafas dengan lega membutuhkan oksigen tambahan. Artinya apa? Selama ini kita bisa bernafas dengan lega, dengan plong. Berarti apa? Kita sudah diberikan sesuatu nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dengan nikmat yang besar ini kita tidak perlu meminta nikmat-nikmat yang kecil. Contohnya apa? Tambahan harta misalnya. Bisa merasakan ya leganya bernafas seperti kita. Sehingga mereka harus tinggal di rumah sakit dan membeli sekian banyak oksigen untuk membantu dia bernafas. Kita meskipun uang kita, harta kita tidak sebanyak mereka yang kaya-kaya tadi itu, tapi kita bisa bernafas dengan plong, dengan lega. Ini kenikmatan yang jauh lebih besar, yang seharusnya apa? Menjadikan kita cukup. Ya, tidak perlu terobsesi dengan tadi kenikmatan yang kecil tadi. Apalagi kenikmatan besar yang selama ini Allah berikan kepada kita. Nikmat bisa menggerakkan tubuh. Ya, ini juga kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Yang kenikmatan ini akan lebih terasa lagi kalau seandainya ada orang yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sulit untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Ya, kan ada orang yang kemudian sakit, sulit untuk menggerakkan sebagian tubuhnya atau bahkan seluruh tubuhnya lumpuh. Duduk bisa menulis apa yang kita dengar, berarti apa? Kita telah diberikan oleh Allah kenikmatan yang begitu besar, yang seharusnya menjadikan kita cukup dengan apa yang Allah berikan. Belum lagi apa yang Allah berikan dari kenikmatan, ya, bisa mencicipi lezatnya dan nikmatnya makanan dan minuman yang selama ini kita makan. Itu kenikmatan besar, ya, dan lain sebagainya. Ini kenikmatan-kenikmatan, ya, Bapak Ibu sekalian, yang seharusnya menjadikan kita merasa cukup dengan apapun yang Allah takdirkan. Ditambah lagi, ya, kita meyakini bahwa ketika kita
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak kita masih berada di rahim ibu kita, kita semua sudah ditentukan ya, jatah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulanah berapa rezekinya selama hidup di dunia? Fulan berapa rezekinya hidup di dunia ini? Misalnya si fulanah rezekinya semasa hidup di dunia ini adalah 100 triliun misalnya. Maka apa? Selama rezekinya ini belum sampai kepadanya, tidak akan datang ajal kepadanya. Ya. Makanya mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kok ada ya orang yang sakit bertahun-tahun, tapi ternyata apa? Belum Allah wafatkan. Bisa jadi di antara jawabannya karena apa? Masih ada rezeki-rezeki yang Allah tentukan untuknya, belum dia dapatkan. Maka dia tidak akan mungkin pernah meninggalkan dunia ini sampai apa? Sudah Allah sempurnakan rezeki yang Allah tentukan untuk dirinya di dunia. Tapi sebaliknya, ada orang yang kita kenal dan kita ketahui sehat, bugar, fisiknya kuat, ya, sehat, tidak ada sakit. Ternyata apa? Tiba-tiba kita dapatkan kabar sudah meninggal dunia. Karena apa? Itu artinya sudah Allah cukupkan rezekinya di dunia ini. Artinya hal ini seharusnya menjadi keyakinan kita yang menjadikan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah rezekikan kepada kita pasti akan sampai kepada kita. Tidak perlu kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu tadi, kita ini sudah dicintai oleh Allah atau belum? Ya. Karena apa yang sudah menjadi rezeki kita pasti akan sampai kepada kita dimanapun kita berada. Dan sebaliknya, apa yang bukan rezeki kita tidak akan sampai kepada kita bagaimanapun kita sudah mengusahakannya. Ya. Wa ta'ala. Tapi jangan sampai ikhtiar kita yang maksimal tersebut melalaikan kita. Yang lebih penting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Maka setelah kita berikhtiar, apa yang Allah berikan kepada kita, kita terima dengan lapang dada. Kita ridho. Sehingga apa? Kita tidak berharap kepada manusia, kepada pimpinan, kepada orang kaya dan lain sebagainya. Karena toh kita juga sama-sama adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang beda hanyalah status duniawi. Yang status duniawi itu tidak terlalu berdampak kelak di akhirat. Ya. Justru yang berdampak adalah status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat yang kedua yang dicintai oleh Allah itu yang ada pada seorang hamba adalah apa? Bagaimana dia bisa merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan kepadanya, sehingga tidak terobsesi untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah untuk mendapatkan nikmat-nikmat kecil ya dibandingkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Begitu juga orang yang ghaniyya, yang memiliki sifat ghaniyya, kaya, cukup, ini adalah apa? Orang yang tidak pernah menampakkan kefakirannya kepada manusia, melainkan hanya mengadukan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya apa? Meskipun dia dari segi ekonomi mungkin gak lebih banyak dibandingkan temannya, tetangganya, dan lain sebagainya, tapi dia tidak pernah mengeluh. Ini sifat yang Allah cintai. Kalaupun dia mengeluh, hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah satu kata pun mengeluh kepada manusia. Nah, kalau kita bisa menjadi pribadi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, yang keluh kesah kita hanya mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah kita adukan kepada manusia. Nah, ini berarti apa? Nah, kita sudah ya memiliki sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun terkadang ya sifat manusiawi kita ya menjadikan kita masih terkadang apa? Melaporkan kepada manusia lainnya. Tidak apa-apa, tapi apa? Kita proses bagaimana kita bisa hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa saja bertawakal kepada Allah dan menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi urusannya. Allah yang akan menjamin urusannya. Nah, maka mari yang kedua ini ya, Bapak Ibu sekalian, sifat adalah apa? Sifat bagaimana kita selama hidup di dunia ini fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bergantung dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Maka dengan hal ini berarti kita benar-benar memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sifat yang ketiga yang menjadi sifat yang ada pada diri seorang hamba yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Khafiyah. Khafiyah itu maknanya dalam bahasa Arab diambil dari kata khafa yang artinya tersembunyi. Yang artinya apa? Tersembunyi. Maksudnya apa? Khafiyah ini adalah pribadi yang tidak haus akan kemasyhuran. Tidak berambisi menjadi pribadi yang terkenal. Justru apa? Dia menginginkan menjadi pribadi yang tidak dikenal oleh banyak manusia. Nah ini pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saat ini di zaman ini sedang berlomba-lomba untuk viral. Ya enggak Bapak Ibu sekalian. Bahkan buat TikTok, buat Instagram dan lain sebagainya, tujuannya apa? Agar viral. Kenapa viral? Biar agar banyak dapat ya uang dan lain sebagainya. Nah, ternyata sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah khafiyah. Orang yang tidak ingin atau tidak cinta ketenaran. Tidak ingin menjadi orang atau haus akan atau bahkan tamak untuk menjadi pribadi yang dikenal. Justru apa? Dia maunya kalau bisa tidak dikenal di dunia ini. Kalau istilah syar'inya adalah apa? Majhulun fil ardi, masyhurun fis sama. Dia ingin menjadi pribadi-pribadi yang enggak perlu dikenal di dunia, tapi apa? Dikenal di langit. Sehingga apa? Saking tidak dikenalnya, ketika dia datang, orang tidak menggubrisnya. Ketika dia tidak datang, orang tidak menghiraukannya. Tapi apa? Bukan berarti kemudian dia tidak memiliki amalan istimewa. Dia seperti ini agar apa? Agar dia bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dia bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok masyhurun fil ardi, masyhurun fis sama. Sosok yang dia itu tidak cinta ketenaran di dunia ini, tapi ternyata hal tersebut menjadikan dia tenar di langit. Nah, maka ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, obsesi kita ini seharusnya apa? Terkenalnya di langit, bukan di dunia. Kalau di dunia enggak tenar, enggak terkenal, enggak apa-apa. Bahkan itu kita syukuri. Ya, kita enggak terkenal karena ribet urusannya kalau terkenal itu. Ya, kayak artis-artis itu ya. Kalau udah terkenal kemana-mana, ada yang minta foto lah, minta tanda tangan lah, minta dan sebagainya. Ya, tapi kalau nggak dikenal, kita bisa menjaga ibadah kita kepada Allah tanpa harus kemudian sibuk dengan manusia lebih banyak dibandingkan kesibukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih memilih untuk menyendiri dari keramaian manusia. Untuk apa? Agar bisa fokus dan maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa lebih mendalami ya, makna khafiyah, sifat yang tidak ingin tenar, ini bukan berarti Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita nggak boleh terkenal. Ya, kalau terkenal itu ya silahkan saja, tapi jangan jadikan tujuan. Jangan jadikan tujuan. Ya, karena bahkan terkadang seorang alim, seorang ulama, orang yang solih terkadang butuh untuk dikenal. Agar apa? Agar orang bisa mengambil ilmu darinya. Artinya permasalahannya bukan terkenal tidak terkenalnya, tapi apa? Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tidak haus dan tidak terobsesi untuk bisa dikenal. Kalaupun terkenal, nah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjadikan kita tawadhu, ya. Tidak kemudian melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih ya mendalami, menghayati makna dari khafiyah ini, kita bisa kembali membuka kisah seorang khairut tabi'in. Tabi'in sebaik-baik kalangan tabi'in. Sosok yang tidak dikenal, bahkan diremehkan di muka bumi ini, tapi ternyata apa? Dia terkenal di penduduk langit. Ya. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni.
seorang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Tak sempat berjumpa langsung dengan baginda Rasul. Sehingga dia tidak bisa dikatakan sahabat. Dia bisa dikatakan tabi'in saja. Karena hanya bisa bertemu dengan para sahabat, tidak bisa bertemu langsung dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sosok yang tidak dikenal, bahkan diremehkan, bahkan tidak sedikit seringkali kemudian dicaci maki dengan apa? Kefakirannya, kemiskinannya, dan usangnya pakaian dan yang ia miliki. Tapi apa? Meskipun dia tidak dikenal dan juga dia tidak mau dikenal, ya. Ada orang yang tidak dikenal tapi pengen dikenal, ya. Tapi ini beliau adalah sosok yang tidak dikenal dan tidak mau dikenal orang. Ini kelebihannya yang Allah cintai pada diri Uwais Al-Qarni. Meskipun dia adalah seorang yang bukan sahabat, karena meskipun hidup di zaman Nabi tapi tidak bisa ketemu dengan Nabi, dia hanya bisa ketemu dengan sahabat, tapi apa? Keutamaannya bisa menyamai bahkan lebih baik dibandingkan sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena diantaranya pertama, dia berbakti kepada ibunya. Yang kedua, karena dia tidak mau menjadi atau tidak sangat berambisi menjadi orang yang terkenal, yang masyhur. Dikisahkan bahwa Uwais Al-Qarni adalah seorang yang mulia yang tinggal di kota Yaman. Dan dia ini memiliki seorang ibu yang tua renta, yang sakit-sakitan, yang lumpuh. Tapi apa? Dia terkenal adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya, sehingga hampir-hampir tidak ada keinginan apapun yang ibunya inginkan, melainkan dia upayakan untuk mewujudkannya. Nah, suatu ketika ibunya berkata kepada Uwais, "Wahai anakku, umurku sudah semakin tua, dan mungkin aku hidup di dunia ini sudah tidak lama lagi. Maka aku ingin engkau bisa membawaku untuk bisa melaksanakan ibadah haji." Maka ketika itu Uwais Al-Qarni, sosok yang selama ini berupaya bagaimana bisa membahagiakan ibunya, apalagi ibunya sudah tua renta, sakit-sakitan dan lumpuh, itu berpikir, merenung, gimana caranya bisa memberangkatkan ibunya melaksanakan ibadah haji. Sementara apa? Sementara beliau ini orang yang miskin, bahkan sangat miskin, ya. Perjalanan dari kota Mekah, dari kota Yaman, negerinya, dia dari negeri Yaman ke kota Mekah cukup jauh, dan itu melewati padang pasir. Sementara apa? Saking miskinnya dia tidak punya kendaraan sebagaimana orang-orang lain punya onta dan lain sebagainya. Dia hanya sekedar peternak. Dia berpikir bagaimana caranya jarak jauh, ya, mengantar ibunya yang sedang lumpuh. Akhirnya apa? Dia punya ide. Dibelinya anak lembu, anak sapi, ya. Kemudian apa? Dibuatnya kandang untuk anak lembu ini di atas bukit, di atas gunung. Setiap hari apa yang dilakukan oleh Uwais? Itu menggendong anak lembu ini naik turun gunung, digendong setiap hari. Sampai apa? Orang-orang yang melihatnya, oh sungguh Uwais sudah gila. Setiap hari kok gendong anak lembu, ya. Akhirnya apa? Itu setiap hari dilakukan sampai berlalulah 8 bulan kurang lebih. Setelah 8 bulan, anak lembu tentunya semakin besar, ya. Dan kekuatan Uwais juga semakin kuat. Karena apa? Mondar-mandir naik, ya, turun gunung, menggendong anak lembu tersebut. Ternyata ketahuanlah jawabannya kenapa dia menggendong anak lembu. Ternyata dia sedang melatih dirinya, melatih fisiknya agar bisa menggendong ibunya untuk bisa berangkat haji, karena dia nggak punya uang untuk membeli kendaraan sampai ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Akhirnya laksanakannya keinginan ibunya, ya, sampai kemudian dia di kota Mekah dan sampai di depan Ka'bah, langsung ibunya menangis. Betapa senangnya ibunya, akhirnya keinginan yang diinginkan oleh ibunya bisa diwujudkan oleh anaknya. Menangis, akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Uwais. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibunya mendengar doanya Uwais ini. Apa doanya? Ya. Doanya berbunyi, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku.
agar engkau masukkan ke dalam surgamu. Itu terus diulang-ulang. Sehingga ibunya ini bertanya-tanya, wahai anakku, kenapa doa itu terus yang engkau ulang-ulang? Kenapa engkau tidak minta doa khusus untukmu? Apa kata Uwais? Wahai ibuku, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu dan engkau kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jika engkau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, aku pun bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan ridhomu. Ini menjadikan nangisnya luar biasa ibunya. Nah, akhirnya alhamdulillah, dan ketika itu juga ya Uwais ini, Bapak Ibu sekalian, itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Selama ini dia sakit. Sakit apa? Sakit belang. Jadi tubuhnya itu belang-belang. Ada putih belang hitam seperti itu. Nah, tapi ketika dia sudah berbakti pada ibunya, akhirnya apa? Allah berikan kesembuhan kepadanya sehingga dia tidak lagi sakit belang. Tapi apa dia minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau sembuhkan total sakitku ini. Nah, coba Bu, ini bedanya Uwais Al-Qarni dengan kita. Kalau lagi sakit, minta doa, benar-benar diangkat sakit ini jangan sampai ada sisa. Kalau beliau enggak. Ya Allah, kalau engkau menyembuhkan aku dari sakitku, tolong sisakan sisa dari sakitku tersebut. Agar apa? Agar senantiasa menjadi pengingat bagiku bahwa aku pernah diberikan ujian sakit, tapi engkau berikan karunia kesembuhan kepadaku. Akhirnya apa? Disisakan sebulat dirham. Ya, sakit putih atau belang putih dalam tubuhnya itu tersebut. Agar apa? Setiap kali dia melihatnya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkannya bahwa dia pernah sakit dan kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya singkat cerita, ya, dia kemudian berupaya izin kepada ibunya untuk kemudian ingin menemui baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah dia ke Madinah. Sampai ke Madinah, diketuknya rumah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika itu yang menjawab bukanlah baginda Rasul, tapi istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan dikabarkan kepadanya bahwa baginda Rasul sedang tidak di rumah, sedang berangkat berperang. Mungkin beberapa hari lagi baru pulang. Maka ketika itu dia begitu sedih. Karena ini kesempatan yang seharusnya dia bisa mendapatkan keutamaan, bisa bertemu dengan baginda Rasul, tapi dia tidak dapatkan. Akhirnya apa? Dia lebih memilih untuk pulang segera ke rumahnya, karena ibunya berpesan segeralah pulang. Karena ibu tidak bisa ditinggal dengan waktu yang lama. Akhirnya apa? Dia lebih memilih untuk kemudian pulang menemui ibunya dibandingkan untuk menunggu baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya singkat cerita dia pulang, baginda Rasul SAW juga pulang ke rumah dan bertanya, dan Ibunda Aisyah mengabarkan, wahai baginda Rasul, tadi ada sosok yang datang ke sini untuk bertemu denganmu. Baginda Rasul, karena adalah seorang nabi dan rasul, langsung dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang itu adalah Uwais, kata baginda Rasul. Padahal baginda Rasul belum ketemu. Ya. Kata beliau, Uwais Al-Qarni ini adalah sosok manusia yang tidak dikenal di dunia tapi terkenal di langit. Wahai para sahabatku, kalau seandainya kalian menemui Uwais Al-Qarni, maka datangilah dia, mintalah doa kepada dia agar engkau atau kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Karena apa? Karena dia adalah sosok laki-laki, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Karena dia adalah sosok laki-laki yang kalau seandainya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Singkat cerita, meninggalnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dan kemudian meninggal juga habis waktunya ya. Meninggal juga mic-nya. Cek. Ya. Baik, singkat cerita, wafatnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, wafatnya khalifah yang pertama Abu Bakar, dan di masa khalifahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masih terngiang ungkapan baginda Rasul bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Yaman, ya, yang doanya mustajab. Kalau ketemu minta doa, minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kali datang rombongan dari Yaman datang dicari sama oleh Khalifah Umar bin Khattab. Mana? Adakah di antara kalian namanya Uwais? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang kenal. Akhirnya suatu ketika ada, ya. Uwais, kenapa engkau cari Uwais, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin? Uwais orang yang biasa, orang yang enggak dikenal, orang rendahan di antara kami. Sekarang dia sedang menjaga, ya, hewan-hewan kendaraan kami.
Maka apa didatangi oleh Umar bin Khattab, ketika itu ditanya, apakah engkau Uwais? Iya, aku adalah Uwais. Uwais Al-Qarni? Iya, aku Uwais Al-Qarni. Maka apa? Aku minta kepadamu, tolong mintakan ampun untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Uwais? Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, terbalik. Seharusnya aku yang minta doa kepadamu. Engkau ini adalah khalifah yang pertama, dan engkau adalah sahabat baginda Rasul yang bertemu langsung dengan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Enggak, kata Umar, aku sangat ingat kata baginda Rasul, engkau Uwais ini adalah orang yang diijabahi doanya. Aku minta, karena baginda Rasul minta aku untuk minta doa kepadamu. Akhirnya didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Dan akhirnya ditanya oleh Amirul Mukminin, wahai Uwais, engkau mau kemana? Aku mau tinggal ke Kufah. Aku mau tinggal di Kufah. Akhirnya berangkatlah ke Kufah. Kata Umar, wahai Uwais, ya, apakah engkau ingin aku hubungi gubernur Kufah agar engkau diperhatikan di sana? Apa kata Uwais? Jangan wahai Amirul Mukminin. Wahai Umar, jangan. Ya, aku ingin menjadi orang yang miskin saja, orang yang tidak dikenal. Aku tidak mau menjadi orang yang dikenal. Akhirnya apa benar? Tinggal di Kufah menjadi orang biasa, orang miskin, bajunya usang dan lain sebagainya. Bahkan saking miskinnya dia sering diejek oleh orang-orang penduduk Kufah. Ditanya oleh berapa kali ada utusan dari Kufah ditanya oleh Umar bin Khattab, adakah Uwais di antara kalian? Enggak ada yang kenal. Akhirnya ada seorang yang selama ini mencaci maki Uwais ditanya, adakah di antara kalian mengenal Uwais? Ya, aku kenal. Ada apa wahai khalifah? Ya, itu adalah orang yang selama ini aku caci maki. Ya, dia adalah orang rendahan, orang miskin, orang yang tidak dikenal. Ya, marah. Wailak, kata Umar. Celaka engkau. Ya. Mengapa engkau lakukan hal tersebut? Tahukah engkau dia adalah orang yang istimewa, yang baginda Rasul ketika hidup mewasiatkan kepada kami untuk minta doa kepadanya. Maka sampaikan salamku kepadanya. Ya, sampaikan salamku kepadanya. Akhirnya pulanglah orang ini, langsung didatanginya Uwais ini dan minta doa. Ya. Wahai Uwais, aku minta doa kepadamu. Loh, kok minta doa kepadaku? Ya. Ya, ini karena aku dapat kabar kalau engkau adalah mustajab doanya. Akhirnya apa? Nah, dia sangat tidak senang Uwais ini. Akhirnya apa? Berupaya, akhirnya didoakan semoga diampuni dosanya. Kemudian apa? Dia berupaya untuk menyendiri lagi, menghilang lagi. Menghilang sampai tidak diketahui keberadaannya di mana. Sampai baru ketahuan lagi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, intinya ya, bahkan di akhir hayatnya itu disebutkan, ada riwayat mengatakan bahwa di akhir hayatnya ketika orang tidak ada yang mengenal, ketika dia wafat, tiba-tiba apa? Ada segerombolan orang yang tidak dikenal itu memandikan mayatnya. Kemudian ketika dia selesai dimandikan, ada lagi segerombolan orang yang tidak dikenal itu mengkafaninya. Setelah dikafani, ada lagi orang yang kemudian tidak dikenal, kemudian membawa ke liang kuburnya, menguburkannya. Nah, setelah kemudian diketahui bahwa dia adalah Uwais Al-Qarni, baru kemudian ya orang-orang menganggap, oh jangan-jangan itu para malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mengenal Uwais. Ya, memang dia tidak terkenal di dunia, tapi apa? Terkenal di langit. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah singkat tentang Uwais Al-Qarni yang mana dia adalah pribadi yang hidup di dunia ini tidak mau viral. Dia tidak mau terkenal dan dia ingin menyendiri ya, untuk bagaimana bisa fokus berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga apa? Sehingga dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki sifat khafiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan mudah-mudahan setelah majelis ini kami pribadi khususnya dan juga Bapak Ibu sekalian bisa memiliki 3 sifat ini yang dengannya mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, apabila ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Barakallahu fikum. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri